Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Perkenalkan nih, kami dari Departemen Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pengembangan media kelompok kami berupa presentasi animatif dengan topik nomor insecure ya guys. Kali ini, aku nggak sendirian nih. Aku ditemani oleh teman-teman dari anggota kelompok 1. Yang pertama ada Aji Satrio Ambawani, yang kedua ada Hani Nurzaina Agustin, yang ketiga saya sendiri Kenzulfa Nafisa Ula, selanjutnya ada Nariswari Dian Larasati. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas masalah insecure. Pasti semua udah nggak asing kan dengan kata insecure? Mulai dari pengertian, penyebab, ciri-ciri insecure, dampak positif dan negatif insecure, serta beberapa cara menghadapi insecure akan kita bahas bersama di sini. Oke, gak usah lama-lama lagi, yuk kita masuk ke materi yang pertama. Oke, masuk materi yang pertama. Apa itu insecure? Insecure merupakan sebuah perasaan tidak percaya diri, malu, takut, gelisah, dan tidak aman yang disebabkan oleh rendahnya penilaian terhadap diri sendiri. Rasa tidak aman atau insecure itu sendiri bisa terjadi pada teman-teman di saat teman-teman sedang merasa kekurangan, malu, bersalah, bahkan sampai rasa tidak mampu akan melakukan sesuatu. Ketika perasaan tidak aman ini mengendalikan diri teman-teman, maka hal ini akan memicu perasaan semakin tidak percaya diri yang ada pada diri teman-teman nih. Nah, pasti setiap orang itu memiliki rasa insecure di dalam dirinya masing-masing. Entah itu insecure akan kegagalan, cemas akan kehidupan di masa depan, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab insecure. Salah satu penyebab utama rasa insecure adalah takut akan kegagalan dan penolakan. Padahal, dalam hidup terkadang Anda hanya harus mengambil resiko tersebut, sebab ada lebih banyak hal yang bisa dipelajari dari kegagalan ketimbang keberhasilan. Dan di setiap kegagalan pasti ada keberhasilan yang tertunda. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri mengalami insecure. Yang pertama yaitu tidak ingin keluar dari zona nyaman. Banyak orang yang tidak ingin keluar dari zona nyaman, biasanya diakibatkan oleh pengalaman di masa lalu yang tidak mengenakan seperti dikecewakan, dihianati, dan perasaan buruk lainnya. Berbagai macam ketakutan ini secara tidak langsung akan menghambat diri untuk bisa berkembang menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu gemar membandingkan diri dengan orang lain. Perlu diingat bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing di dalam hidup, baik itu sukses, menikah, memiliki anak, dan lain sebagainya. Mereka di luar sana pun mungkin memiliki proses berkembang yang berbeda-beda. Membandingkan sesuatu dengan orang lain dan akan menghambat diri untuk berkembang. Maka, salah satu tanda insecure yang harus secepatnya untuk ditinggalkan. Yang ketiga yaitu memandang rendah diri sendiri. Hal ini adalah hal yang wajar. Hal ini terjadi pada setiap manusia. Hal ini biasanya disebabkan mungkin karena pengalaman masa lalu yang buruk, sehingga menjadikan seseorang tidak merasa percaya diri. Jika kamu ada di fase seperti ini, maka kamu harus mencoba untuk belajar memahami diri sendiri, sehingga kamu bisa untuk lebih menghargai diri kamu sendiri, atau lebih self-love terhadap diri sendiri. Yang keempat yaitu harus mendapat pujian dan pengakuan dari orang lain. Salah satu ciri seseorang yang merasa insecure adalah mereka akan cenderung menjadi minder terhadap dirinya, sehingga perlu untuk mendapatkan pujian serta pengakuan dari orang lain. Contohnya adalah seseorang yang selalu memperhatikan jumlah likes dan followers di sosial medianya. Mereka akan sangat perlu tahu jumlah tersebut untuk bisa percaya dirinya. Oke, yang kelima, menghindari interaksi dengan lingkungan sekitar. Saat sedang merasa insecure, seseorang cenderung untuk menghindari berinteraksi dengan seseorang, terlebih saat interaksi di dalamnya berisi tentang berbagai pencapaian, prestasi yang teman-teman membicarakan.
Seketika itu, kamu akan semakin merasa down saat mendengarnya. Padahal ketika kamu bisa meresponnya dengan baik dan tidak merasa terintimidasi, kamu sebetulnya bisa nih mendapat insight baru dari sudut pandang temanmu tersebut. Dan mungkin saja kamu akan bisa termotivasi untuk semakin terus ingin berkembang. Insecure ternyata punya dampak positif loh. Dampak positif insecure antara lain, 1. Lebih mengenal diri sendiri. Hal positif pada poin ini adalah ketika kita melihat sesuatu tidak hanya dari hasil, maka kita akan menghargai setiap proses yang kita lalui, sehingga memicu kita untuk berusaha lebih giat lagi. Yang kedua, membandingkan diri sebagai motivasi. Kita bisa menjadikan orang lain sebagai pembanding kita sebagai sebuah goal. Hal ini berkaitan dengan dampak positif insecure yang ketiga, yaitu menentukan pencapaian yang lebih tinggi. Jika ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya juga. Dampak negatif insecure yaitu 1. Merasa diri tidak berharga. Dampak pertama yang dirasakan ketika kamu membiarkan rasa insecure mengambil alih dirimu adalah perasaan tidak berharga. Kamu akan menganggap diri sendiri payah, tidak dapat melakukan sesuatu dengan maksimal, dan ujung-ujungnya sering menyalahkan diri sendiri. 2. Menjadi pribadi yang pasif. Dampak buruk dari insecure seperti efek bola salju, yang jika dibiarkan akan terus membesar dan bertambah parah. Nah, dampak lanjutan dari merasa tidak berharga adalah timbulnya sikap atau kepribadian pasif. Sifat pasif inilah membuat seseorang merasa enggan bersosialisasi dan hanya ingin mengurung diri di kamar. Inilah yang menyebabkan munculnya dampak negatif insecure yang ketiga, yaitu takut berinteraksi dan merasa tidak diterima. Hal ini disebabkan karena enggan untuk bersosialisasi dan terkadang kita menjadi merasa nggak diterima. Dan yang terakhir, mengalami gangguan kesehatan mental. Dampak terburuk dan terparah akibat insecure adalah gangguan mental. Perasaan rendah diri yang terus-menerus dibiarkan tumbuh subur dalam jiwa dapat mengganggu kesehatan mental seseorang. Oke, selanjutnya adalah cara mengatasi insecure. Cara yang pertama adalah fokus dalam menjadi dan mencintai diri sendiri. Hal ini bertujuan agar memudahkan langkahmu ke depannya untuk bisa mengetahui dan mengembangkan apa yang sebenarnya menjadi passion kamu. Cara yang ketiga adalah kelilingi dirimu dengan orang yang suportif. Lingkungan pertemanan dan cara bergaulmu salah satu faktor yang menentukan sifat dan karakteristikmu di dalam hidup. Memiliki teman yang suportif akan memudahkanmu untuk bisa lebih berpikiran positif dan menjauhkan diri dari pikiran insecure. Cara yang kedua, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Secara tidak langsung, perilaku membanding-bandingkan diri dengan orang lain adalah perilaku yang bersifat toksik. Terlebih, membanding-bandingkan dirimu dengan seseorang di media sosial, hal itu akan menyebabkan banyak energi terbuang. Yang keempat, temukan kelebihan dan keunikan dirimu. Mencoba untuk mencari kelebihan dan keunikan dirimu akan lebih bermanfaat dibandingkan kamu hanya fokus membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, karena bisa jadi kelebihan dan keunikan dirimu memiliki value yang sangat tinggi dan berguna bagi dirimu ke depannya. Baik, sekian, terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan mengenai insecure. Semoga dapat diterima dengan baik oleh teman-teman. Terima kasih sudah menyimak penjelasan kami sampai akhir. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.